Selamat siang adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Siau Timur tahun ajaran 2020-2021. Nah, adik-adik sekalian, walaupun secara tidak langsung, tetapi lewat live streaming ini kita boleh dipertemukan kembali. Dan sebagai peserta didik yang baik, tentunya kita harus memiliki sikap dan karakter yang baik pula. Untuk itu di saat ini sudah hadir bersama dengan kita Bapak Dios Dado Kasenda MPD yang akan memberikan materi kepada kita tentang pendidikan karakter. Untuk itu kesempatan dan waktu kami persilahkan kepada Bapak Dios Kasenda MPD. Dipersilahkan. Terima kasih. Calon peserta didik yang saya banggakan, sebelum saya memaparkan materi tentang pendidikan karakter atau pendidikan moral, saya mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan pertolongannya. Kita dimampukan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Dan kami pun merasa bangga serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh calon peserta didik yang telah memilih sekolah ini, SMK Negeri 1 Siau Timur, menjadi pilihan tepat dan benar untuk menimba ilmu sebagai tumpuan menggapai cita-cita di masa yang akan datang, bahkan sebagai pegangan atau pedoman ketika kalian sudah berada di lapangan kerja nanti. Dengan demikian, para calon peserta didik harus dibina dan diarahkan, sebab untuk menentukan keberhasilan cita-cita kalian, bahkan cita-cita bangsa dan negara di masa yang akan datang, sangat-sangat ditentukan oleh pendidikan karakter atau pendidikan moral yang baik dan benar. Apalagi pada masa sekarang ini, negara kita sedang dilanda krisis moral. Apalagi juga di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita sangat-sangat terpukul dengan adanya beban yang dikatakan sangat berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam krisis moral yang terkandung di dalamnya seperti meningkatnya pergaulan bebas, maraknya tindakan kekerasan, pencurian, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.
Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta didik yang saya banggakan, mari kita melihat pada layar tentang pendidikan karakter. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Dari pendidikan karakter, kalian akan mengetahui ada 18 nilai pendidikan karakter menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini hal yang sangat penting untuk adik-adik pahami dengan benar, sebab dengan nilai karakter ini sangat-sangat menentukan keberhasilan di dalam adik-adik meraih cita-cita di masa yang akan datang. Namun sebelum kita masuk pada poin-poin tentang nilai-nilai karakter, mari adik-adik memperhatikan apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Dan di dalamnya kita memiliki tujuan pendidikan karakter, yaitu untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Peserta didik yang saya banggakan, generasi kalian adalah generasi penerus cita-cita bangsa. Seperti filsafat seorang pahlawan yang asalnya dari Sulawesi Utara, yang memberikan kata-kata perjuangannya, yaitu cita-cita saya sebenarnya sampai pada puncak Gunung Kelapa, tetapi sayangnya kaki saya hanya sampai di air mendidih. Ini menggambarkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masih di dalam perjuangan, dan itu semuanya harus dilakukan dan diwujudkan oleh adik-adik sebagai penerus cita-cita bangsa. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai daripada karakter, pendidikan karakter. Yang pertama yaitu religius. Artinya sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap agama yang dianutnya, serta memiliki toleransi terhadap agama yang lain. Sikap religius ini adik-adik sangat penting, sebab di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita memiliki keyakinan kita masing-masing yang kita anut di negara ini. Maka untuk terwujudnya suatu cita-cita
dan tujuan nasional bangsa dan negara kita ini. Maka kita perlu mewujudkan atau memiliki sikap toleransi terhadap agama yang lain, mau menghargai agama yang lain di dalam segala kegiatan mereka. Selanjutnya, yang kedua, nilai yang kedua adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Nah, sikap jujur ini pun yang harus diwujudkan oleh adik-adik peserta didik, mulai dari adik-adik menimba ilmu di kelas 10 nanti di SMK Negeri 1 Siau Timur. Milikilah sikap kejujuran sehingga benar-benar kamu dapat dipercaya oleh orang lain, dan itu pun menjadi pegangan, pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seterusnya, yang ketiga, nilai karakter, pendidikan karakter yang ketiga, yaitu toleransi. Seperti yang diwujudkan, yang diterapkan pada poin yang kedua tadi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan etnis, perbedaan pendapat, perbedaan sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Nah, di sini adik-adik juga harus adik-adik memahami dalam hal menghargai perbedaan, yaitu mulai dari agama, suku, etnis, perbedaan pendapat. Artinya di sini kita perlu menyikapi dengan benar. Kita perlu menghormati pendapat orang lain, sehingga di dalam kita mewujudkan kerjasama di dalam kita membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat terwujud dengan baik. Kemudian pada poin yang keempat, nilai karakter yang keempat yaitu disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku. Adik-adik peserta, calon peserta didik yang saya banggakan, dalam poin yang keempat ini, yaitu tentang disiplin, ini sangat juga penting untuk kalian pahami dan kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, dan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tindakan disiplin ini juga yang nantinya sangat menentukan untuk keberhasilan bagi adik-adik di dalam menggapai cita-cita nanti. Dan tindakan disiplin ini perlu untuk diwujudkan, sebab apabila kita melalaikan adanya disiplin, kita juga nantinya akan mendapat hukuman apabila itu diberlakukan kepada kita. Taatilah peraturan dan norma yang berlaku,
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti saat ini kita diperhadapkan dengan masalah yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu negara kita dan dunia ini dilanda oleh pandemi COVID-19. Tindakan disiplin adik-adik itu perlu diwujudkan, seperti mengikuti anjuran pemerintah, memakai sekali lagi seperti anjuran pemerintah dalam pandemi COVID-19 ini. Kita harus memakai antara lain masker, cuci tangan. Jangan hal ini dilalaikan, sebab kita juga akan menerima hukumannya. Kita akan menerima risikonya apabila kita tidak disiplin. Kemudian pada poin yang kelima, yaitu kerja keras. Artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Artinya adik-adik, di sini bukan tidak harus istirahat di dalam kita bekerja, tetapi di dalam kita mewujudkan suatu tujuan atau cita-cita kita, kita perlu ada tekad, ada ketekunan yang sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita raih, itu ada keberhasilannya. Poin yang keenam, yaitu kreatif. Jadi pada pendidikan karakter, nilai karakter yang keenam ini adalah kreatif. Artinya selalu mencari alternatif penyelesaian suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Ini dilakukan untuk mengembangkan tata cara atau pemahaman terhadap suatu masalah yang sudah ada terlebih dahulu melalui pendekatan sudut pandang yang baru. Adik-adik peserta, calon peserta didik yang saya banggakan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kita perlu juga memiliki sikap kreatif. Tidak ada manusia yang tanpa masalah dalam kehidupannya. Maka untuk kita diperhadapkan dalam sebuah masalah atau bermacam-macam masalah, kita tentunya meningkatkan atau menumbuhkan pemahaman terhadap masalah yang sudah ada terlebih dahulu. Jangan kita langsung mengalah terhadap masalah itu. Kita harus hadapi dengan akhlak yang baik. Kita harus hadapi dengan penuh perjuangan. Tidak ada masalah, tidak ada solusinya. Maka setiap kita memperoleh atau menghadapi masalah, kita perlu menyikapinya dengan hati yang tenang. Kita perlu mencari solusinya dengan baik, sehingga masalah itu tidak tetap tinggal pada kita, dan perjalanan kehidupan kita itu boleh berjalan
dengan baik. Kemudian pada poin yang ketujuh, nilai sikap yang ketujuh adalah sikap mandiri. Sikap mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas tanpa mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Sekali lagi, sikap mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas tanpa mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Artinya adik-adik, sikap mandiri itu kita sudah benar-benar itu boleh melakukan atau melepaskan diri atau ketergantungan diri terhadap orang lain. Ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan, harus dilakukan oleh kita tanpa harus bergantung pada orang lain atau mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan tugas itu. Sebab kalau demikian kita tidak akan mandiri. Kita dalam hidup kita itu terus bergantung pada orang lain. Dan ingat, adik-adik itu bukan seperti ini untuk selama-lamanya. Adik-adik akan tumbuh berkembang dewasa. Dan sikap mandiri ini harus dilakukan oleh adik-adik. Sehingga benar-benar adik-adik dapat menentukan masa depan yang lebih baik. Poin yang ke-8, nilai karakter yang ke-8 yaitu demokratis. Nah, perhatikan adik-adik, demokratis di sini adalah cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Ini perlu untuk kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratis itu artinya, Bapak mengambil contoh di sini. Kalau dalam kehidupan kita seperti tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, itu adalah sikap demokrasi atau demokratis. Menghormati pendapat orang lain itu adalah sikap demokratis. Jadi mari kita mewujudkan sikap ini. Sebab apabila kita memiliki sikap demokratis, maka di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu dapat kita selenggarakan dengan nyaman dan aman. Kalau kita tidak memperhatikan atau melalaikan sikap demokratis ini, akan diperhadapkan dengan banyak masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada poin yang ke-9, poin pendidikan karakter, nilai karakter pada yang ke-9 ini adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari suatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Adik-adik, nantinya kalian apabila sudah
dalam mengikuti pelajaran secara normal. Sikap ini penting sekali untuk kalian sikapi, untuk kalian miliki, sebab sikap rasa ingin tahu itu akan lebih menambah pengetahuan adik-adik, akan lebih mengerti tentang pendidikan atau pengetahuan di sekolah ini dari masing-masing mata pelajaran yang akan diajarkan oleh guru-guru di sekolah ini. Kalian akan mengetahui dan dapat mengembangkan pengetahuan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian pada poin yang ke-10, yaitu semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Adik-adik calon peserta didik yang saya banggakan, semangat kebangsaan ini juga sangat penting dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa dan negara kita, yaitu dari cara berpikir tentunya yang positif, bertindak yang positif, dan berwawasan yang positif. Berwawasan di sini, berwawasan artinya berasal dari kata wawas, yaitu cara pandang kita melihat negara yang tercinta ini, negara Indonesia, adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak ada perbedaan bagi kita apabila kita bersikap memiliki sikap berwawasan, sehingga apabila kita berada di tempat-tempat yang memiliki banyak perbedaan, maka kita dapat menyikapinya, sebab di situ kita harus kembangkan sikap menghormati terhadap perbedaan yang ada. Poin yang ke-11 yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Ini sama dengan poin yang ke-10 tadi, menyangkut semangat kebangsaan. Jadi sama pemahamannya, sama pengertiannya, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Artinya di sini, di dalam kita mencintai tanah air, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita harus mengutamakan kepentingan negara. Apapun yang kita lakukan, apabila negara memerlukan
kita harus melepaskan dulu kepentingan kita. Kita harus melakukan dulu kepentingan negara. Contohnya, apabila ada himbauan dari pemerintah untuk kita bekerja bakti, maka apapun pekerjaan kita perlu atau harus lepaskan itu lebih dahulu. Kita mendahulukan untuk bekerja bakti sebagai kepentingan berbangsa dan bernegara. Poin yang ke-12, yaitu menghargai prestasi. Adik-adik peserta didik, calon peserta didik yang saya banggakan, menghargai prestasi. Inilah sikap dan perilaku bagi kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Berprestasi itu adalah tuntutan. Jadi sekali lagi, berprestasi itu adalah tuntutan. Kita harus berprestasi dalam kehidupan ini. Tetapi supaya dalam kehidupan ini dapat teratur, maka kita perlu juga mengakui dan menghormati prestasi atau keberhasilan orang lain. Sebab keberhasilan orang lain itu pun menjadi pandangan kita untuk kita menggapai keberhasilan yang kita cita-citakan. Poin yang ke-13, yaitu bersahabat atau komunikatif. Bersahabat yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Sikap ini adalah sikap atau tindakan yang perlu dimiliki oleh kita, terlebih oleh adik-adik sekalian. Sebab sikap ini yang dalam pemahamannya itu mendorong keberhasilan yang dicita-citakan nanti dan lebih juga berguna bagi masyarakat. Dan di sini tentunya juga diminta bagi kita untuk menghormati keberhasilan orang lain. Selanjutnya pada poin yang ke-14, yaitu nilai karakter damai, cinta damai. Cinta damai yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Ini sangat-sangat perlu dalam kita bertindak, perlu untuk berpikir sebelum bertindak. Jadi jangan kita bertindak dulu baru berpikir. Itu kesalahan kita. Sebab kalau kita berpikir dulu baru kita bertindak, maka dalam sikap cinta damai ini dapat terlaksana. Ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
di mana saja adik-adik berada. Pakailah sikap seperti ini, yaitu cinta damai. Di dalam perbedaan apapun, kita bisa menjalani kehidupan ini apabila kita memiliki cinta damai. Poin yang ke-15, yaitu gemar membaca. Gemar membaca yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebijakan bagi dirinya. Adik-adik peserta yang saya banggakan, ini di dalam adik-adik meneruskan sekolah nantinya, gemar membaca harus dimiliki oleh adik-adik. Sebab dari kebiasaan membaca atau gemar membaca ini, adik-adik tentunya akan memiliki banyak pengetahuan. Dan dari sana adik-adik dapat memiliki sikap yang baik, dapat menentukan kehidupan masa depan, dan pastinya adik-adik nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin yang ke-16, yaitu peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Adik-adik yang saya banggakan, peduli lingkungan ini salah satu sikap yang juga perlu adik-adik miliki. Apabila dalam kita menjalani kehidupan, sebagai contoh peduli lingkungan, contoh kecil saja, yaitu kita tidak sembarang membuang sampah di sembarang tempat. Sikap ini bisa tumbuh apabila kita mau melakukan itu dan mau membiasakannya, sehingga di mana saja kita bersikap terhadap lingkungan itu tidak salah, sebab kita sudah dibiasakan dari kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya, seperti menanam pohon, gemar menanam pohon. Itu untuk kebaikan lingkungan kita. Sebab biasanya itu terjadi banjir, itu karena lingkungan kita sudah rusak. Dan itu menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaganya, untuk mengembangkannya, seperti kita menanam pohon lagi. Poin yang ke-17, yaitu peduli sosial. Artinya sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Adik-adik yang saya banggakan,
kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan di dalamnya kita adalah makhluk sosial. Dan di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, kita sangat bergantung, sangat ketergantungan juga dengan orang lain. Sebab kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka di sini kita perlu memiliki sikap sosial, dapat membantu orang lain di dalam kehidupan yang perlu kita bantu. Di dalamnya juga kita tentu memiliki pahala, kita tentu memperoleh berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan poin yang terakhir adalah tanggung jawab. Ini kunci dari semuanya nilai karakter tadi, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan atau alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan yang Maha Esa. Adik-adik, ini kunci daripada semua karakter tadi, yaitu tanggung jawab. Kalau kita tidak memiliki tanggung jawab, maka apa yang disampaikan dalam materi ini itu akan sia-sia. Tetapi apabila adik-adik mau melakukan, dengan pasti adik-adik memiliki keberhasilan nanti di dalam kehidupan adik-adik, terlebih juga berdampak di dalam kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jangan kita menyia-nyiakannya, sebab diri ini diperhadapkan pada banyak kepentingan, baik itu di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita perlu bertanggung jawab, terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ciptaannya ini, apa yang kita kembangkan, apa yang kita perbuat baik di tengah-tengah dunia ini, dan itu semuanya berada pada pandangan Tuhan. Maka lakukanlah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga adik-adik nantinya berhasil di dalam cita-cita kehidupan adik-adik maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian pemaparan materi karakter, pendidikan karakter ini, dengan harapan untuk adik-adik nanti. Silakan adik-adik menyikapi, mewujudkan sikap karakter ini dalam kehidupan, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi tentang pendidikan karakter yang boleh dibawakan oleh narasumber kita di saat ini, dan biarlah materi ini boleh menjadi bekal buat adik-adik sekalian dan boleh dilakukan di dalam kehidupan setiap hari agar dapat mencerminkan sebagai peserta didik yang memiliki sikap, perilaku, bahkan karakter yang baik.
Dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Dios Dado Kasienda MPD yang sudah menjadi narasumber kita di siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati dalam kehidupan setiap hari, bahkan bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kepada adik-adik sekalian yang sudah memberikan diri terus untuk kegiatan kita di saat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selamat siang.